Kesannya keterlaluan, Mak, keterlaluan. Kadang-kadang anaknya mengingatkan supaya Mak nih jangan seperti itu kepada ayah mereka. Jangan kasar, jangan keterlaluan. Bagaimana perlakuan kasarnya kepada suaminya ketika suaminya masih hidup dulu. Bagaimana dia berkata kasar, memperlakukan suaminya dengan kasar, apalagi ketika suaminya sedang sakit. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Makni, 70 tahun. Beliau menikah dengan suaminya, Wairun, 78 tahun. Mereka menikah suka sama suka, Mak, bukan dijodohkan. Mereka punya 9 anak. 9 anak hidup rukun kelihatannya, kalau dari luar gitu ya, kelihatan rukun, punya anak dan cucu. Bahkan sekarang udah punya cici. 5 tahun yang lalu, Wairun meninggal karena sakit. Yang menarik kan, Mak, ini si Makni dengan Wairun, dua karakter yang berbeda sama sekali. Makni itu dikenal oleh semua orang nih ya, warga tetangga kanan kiri, sebagai perempuan yang keras, nada bicaranya keras, bahkan cenderung kasar. Dari dulu, dari masa remaja memang bawaannya seperti itu. Karakternya memang keras dan nada bicaranya selalu kasar pada semua orang, termasuk kepada suaminya. Kebalikan dengan istrinya, Wairun kelihatan sebagai sosok suami yang cenderung pendiam, nggak banyak membantah, nggak banyak protes, dan nampak pasrah dengan perlakuan istrinya. Orang-orang kampung bilang, sebagian itu mengatakan kalau Wairun ini takut sama istri. Jadi ada sebagian yang mengatakan Wairun ini takut sama istri dengan pandangan iba, pandangan kasihan sama Wairun. Tapi ada juga yang menganggap Wairun ini bodoh, suami bodoh gitulah. Masa kok sama istri mau diperlakukan istri seperti itu? Karena ada sebagian orang yang menganggap perlakuan dari Makni, istrinya Wairun, sudah keterlaluan. Apalagi ketika Wairun sakit, Mak. Wairun yang sakitnya lumayan parah ya. Dia terkena diabetes, kemudian ada sakit lambung juga, hampir 3 tahun tergeletak parah gitu ya. Tapi Wairun itu memilih untuk tinggal di rumah salah satu anaknya. Dia nggak mau dirawat oleh istrinya. Orang-orang kampung juga paham, nggak bakalan Wairun mau dirawat oleh istrinya yang kasar dan keras tersebut, yang selalu mengungkapkan kata-kata makian, cacian, bahkan kadang-kadang mengucapkan kata-kata kotor kepada suaminya sendiri. Kesannya keterlaluan, Mak, keterlaluan. Kadang-kadang anaknya mengingatkan supaya Makni jangan seperti itu kepada ayah mereka. Jangan kasar, jangan keterlaluan. Ada juga anaknya yang mengingatkan supaya Makni jangan keterlaluan kepada suaminya, kepada ayah mereka. Setelah suami Makni meninggal 5 tahun, Makni kemudian sakit-sakitan. Tapi herannya kan, Mak, menurut pemeriksaan dokter, sakit Makni ini nggak ditemukan, nggak ada sakitnya gitu. Kalau secara medis sakitnya nggak ada. Tapi faktanya Makni ini tergeletak, nggak berdaya, lumpuh gitu. Jadi lumpuh, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Tapi kalau diperiksa, darah tinggi enggak, ya kan? Tensinya enggak tinggi, lambungnya bagus, stroke juga enggak, tekanan darah bagus gitu kan, menurut hasil pemeriksaan medis. Sampai di tahun kedua sakitnya Makni, jadi Makni ini yang sakit parah 2 tahun, Mak. Lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, dan sulit bicara gitu. Mulutnya itu sulit berbicara, sulit ngomong.
Kalau orang biasa ngelihat ya, kalau kita ngelihat ya stroke gitu ya. Tapi kalau stroke tuh kan mulutnya merot gitu kan. Nah ini enggak, normal. Tapi dia nggak bisa mengangkat kakinya, nggak bisa menggerakkan badannya, dan nggak bisa mengucapkan kata-kata dari mulutnya. Sehingga dia lebih banyak menggunakan bahasa isyarat kalau dia ada keperluan. Makni dalam 2 tahun itu dirawatlah oleh anaknya secara bergantian. Dibawa berobat ke dokter syaraf. Dokter syaraf bilang gak ada apa-apa, syarafnya baik-baik aja. Tekanan darahnya bagus, jadi gak darah tinggi. Bagus. Asam lambung aman, apalagi jantung aman, paru-paru oke. Itulah hasil pemeriksaan dokter. Gak ditemukan apapun penyakitnya. Tapi lagi-lagi kondisi Makni sangat memprihatinkan. Semakin hari semakin memprihatinkan karena nggak bisa bicara, nggak bisa berjalan. Anak-anaknya harus bopong dia kan. Kalau mau buang air, kalau mau makan, kalau mau apapun dia harus dibopong sama anak yang menjaganya atau cucu yang menjaganya. Yang jadi masalah kan penyakitnya apa? Nggak tahu sehingga nggak bisa diobati. Hingga suatu hari kan Mak, ini setelah 2 tahun ya nahankan sakit yang seperti itu. Suatu hari salah satu dari anaknya mengusulkan supaya Makni dibawa ke orang pintar. Orang pintar maksudnya adalah seorang tokoh agama, seorang ustadz, seorang kiai. Kiai ini tinggal lumayan jauh sih dari lokasi Makni. Tapi oleh anaknya dibawalah naik mobil ke sana untuk dipertemukan dengan Pak Kiai tersebut dalam kondisi lumpuh seperti itu. Nah, setelah Pak Kiai melihat menerawang dengan kemampuan supranatural yang dimiliki Pak Kiai itu menarik nafas dengan panjang sekali. Dia bilang, ini berat, katanya gitu Mak. Gak tahu nih apa nih yang berat ini ya kan Mak. Terus Pak Kiai nanya, Bapak masih ada? Gitu. Maksudnya Bapak itu suaminya. Bapak masih ada? Gitu ditanya. Anaknya yang jawab kan, karena Makni kan gak bisa jawab. Anaknya bilang, Bapak udah meninggal 5 tahun yang lalu Kiai. Gitu dibilang. Terus Pak Kiai bilang, mama kalian ini durhaka sama bapak kalian. Gitu Mak, kata Pak Kiai. Ada geluduk loh Mak, waktu saya bilang mama kalian durhaka. Jadi ini kayak cerita-cerita di sinetron itu Mak. Kayak cerita apa sih? Rahasia ilahi. Ya kan Mak, tapi ini serius Mak, betulan Mak, betulan. Kemudian anaknya bertanya, kalau gitu apa yang harus kami lakukan Pak Kiai? Karena Bapak sudah meninggal 5 tahun yang lalu, kata anaknya. Pak Kiai narik napas panjang. Terus dia bilang, sebetulnya kalau Bapak kalian masih hidup, gampang. Cuman butuh minta ampun sama Bapak kalian, minta maaf. Begitu Bapak kalian memaafkan, selesai masalah, kata Pak Kiai. Nah, masalahnya kan si Bapak udah meninggal Mak. Cemana ini coba, cemana? Udah meninggal pula bapaknya, udah meninggal pula suami Makni. Akhirnya Pak Kiai bilang begini, tapi Makni punya PR. Dia harus ziarah ke makam suaminya, lalu dengan tulus minta ampun, minta maaf setulus-tulusnya kepada suaminya. Pak Kiai bilang, insya Allah kalau suamimu memaafkan, maka kamu akan sembuh, insya Allah. Bismillahkan, kata Pak Kiai seperti itu Mak. Serem juga ya Mak. Kok saya bayangkannya serem juga ya Mak ya.
anak-anak Makni membopong si Makni tadi ke kuburan, membopong ibunya, membopong Makni tadi ke makam bapak mereka yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Di situ dengan tulus Makni menangis. Dengan tulus Makni minta maaf kepada suaminya. Tiba-tiba dia terbayang bagaimana perlakuan kasarnya kepada suaminya ketika suaminya masih hidup dulu. Bagaimana dia berkata kasar, memperlakukan suaminya dengan kasar, apalagi ketika suaminya sedang sakit. Ternyata suaminya menyimpan kemarahan, suaminya menyimpan sakit hati dan dendam, sakit hati yang teramat sangat sampai beliau meninggal dunia. Ini kesimpulan saya, Mak. Tapi saya kira begitu kalau kita ikuti apa kata Pak Kiai kan, Mak. Nah, begitu pada pagi hari mereka berziarah dan Makni menyampaikan permohonan maaf kepada suaminya di atas kuburan suaminya itu. Malamnya, Mak, Makni meninggal dunia dengan tenang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Ternyata ada ya, Mak ya, durhaka sama suami. Ada ya. Saya kira cuma cerita-cerita di sinetron. Ternyata betul ada. Dan saya yakin sebaliknya juga ada. Suami durhaka kepada istri, saya yakin juga ada. Hati-hatilah kita ya, Mak. Suami istri bagaimanapun mestinya saling cinta, saling sayang, saling menjaga, saling menghargai, bukannya saling menyakiti. Apalagi salah satu pihak terus-menerus menyakiti. Siapapun Anda, suami atau istri, mari kita bina hubungan yang saling membahagiakan. Setuju kan, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.